Pembinaan tumbuh kembang anak yang komprehensif, berkualitas, dan berkelanjutan penting untuk diselenggarakan secara utuh dan terkoordinasi antara keluarga, masyarakat, dan tenaga profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui rangkaian kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Merupakan bagian dari rangkaian deteksi dini tumbuh kembang anak yang dilakukan secara bertahap. Perbedaan pada setiap tahap terletak pada tingkat kompleksitas, alat, tujuan, dan pelaksana yang terlibat dalam prosesnya. Namun pada setiap tahapan, selalu ada intervensi yang dilakukan untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Seperti yang tampak pada ilustrasi gambar berikut ini. Tahapan deteksi tumbuh kembang. 1. Deteksi dini. Deteksi dini meliputi identifikasi, pra-screening, dan screening. Identifikasi, mengenal tanda dan gejala dini. Pelaksana, orang tua, pengasuh, pendidik, kader, psikolog. Contoh, kartu DDTK, kartu KAA, buku KIA. Pra-screening, mempercepat screening dan memperluas cakupan. Pelaksana, pendidik, tenaga kesehatan terlatih. Contoh, SDI DTK. Screening, mengetahui tingkat resiko. Pelaksana, dokter, psikolog, neurolog, dan lain-lain. Contoh, Denver Developmental Screening Test atau DDST. 2. Diagnosis. Pelaksana, dokter umum, dokter spesialis, psikolog, terapis, dan lainnya. Pemantauan tumbuh kembang anak dapat menggunakan beberapa alat sederhana seperti Kartu Kembang Anak atau KAA yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, aplikasi atau buku kesehatan ibu dan anak, MKIA atau KIA yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Keduanya dapat digunakan oleh orang tua, guru maupun kader. Namun, alat pantau tumbuh kembang anak usia dini yang akan dibahas di sini adalah buku KIA yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Penggunaan buku KIA di dalam satuan PAUD merupakan salah satu wujud implementasi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Oleh karena itu, pada saat orang tua mendaftarkan anak di satuan PAUD, pastikan bahwa anak memiliki buku KIA yang sudah terisi sejak ia lahir, yang dilengkapi dengan akta kelahiran. Pemantauan perkembangan anak dilakukan dengan menggunakan daftar cek yang tersedia di dalam buku KIA berdasarkan kelompok umur. Hal ini dapat dilakukan oleh guru bersama orang tua pada saat pendaftaran murid baru untuk mendapatkan gambaran tentang profil anak. Tahun ajaran baru, untuk memastikan kembali informasi yang diperoleh saat pendaftaran murid baru dan ditindaklanjuti untuk membuat perencanaan pembelajaran. Sewaktu-waktu atau insidental, ketika diduga terdapat permasalahan atau keluhan terhadap perkembangan anak. Terjadwal dan rutin, misalnya 2 kali setiap semester, sesuai kelompok usia anak. Apabila anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan setelah distimulasi secara intensif selama 2 minggu, maka guru dapat mengirim anak kepada tenaga kesehatan atau ahli. Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun alur pemantauan dan rujukan tumbuh kembang anak adalah sebagai berikut. Stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang di keluarga dan masyarakat dengan menggunakan buku KIA. Masyarakat. Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, praktek mandiri bidan, dokter umum, klinik, dan lain-lain. Rumah sakit. Demikianlah uraian tentang pentingnya menemukanali hambatan atau penyimpangan tumbuh kembang anak sejak dini. Lakukan secara teratur dan berkesinambungan antara guru, orang tua, dan tenaga kesehatan dan ahli.